Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan ini akan Bu Guru sampaikan tentang penyelesaian pola bilangan. Untuk yang pertama, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 5, 4, 9, 8, 13, 12, 17. Nah, nanti kalian tulis bilangan yang berikutnya itu berapa. Nah, caranya kita lihat semuanya dulu nih anak-anak. Nah, ini ya, nanti polanya itu bagaimana ya. Nih, nah caranya gini. Untuk yang 5 menjadi 4. Kalau 5 menjadi 4, ini berarti berkurang atau bertambah? Oh iya, kalau 5 menjadi 4 berarti berkurang 1, kan begitu ya anak-anak ya. Nah, kita tulis nih. Yang ini 5 ke 4, ini berarti berkurang 1. Kemudian yang 4 ke 9 atau 4 menjadi 9, berarti bertambah 5. Kita tulis tambah 5. Kemudian yang 9 menjadi 8, berarti berkurang 1. Kemudian yang 8 menjadi 13, berarti bertambah 5. Kemudian yang 13 menjadi 12, sudah ini berkurang 1. Kemudian yang 17 menjadi, yang 12 menjadi 17, ini juga bertambah 5. Nah ini anak-anak, kalau kita perhatikan polanya, kan yang pertama ini kurang 1 tambah 5, kurang 1 tambah 5, kurang 1 tambah 5. Berarti untuk yang berikutnya, berarti ini berkurang 1, ya kan? Jadi ini 17 dikurangi 1. Nah, 17 dikurangi 1 berarti berapa anak-anak? Iya, 16. Berarti bilangan berikutnya kita tulis 16. Nah, kalau tadinya itu kurang 1, berarti yang berikutnya adalah tambah 5, kan begitu anak-anak? Ini ya, tambah 5. Nah, kalau 16 ditambah 5, berarti menjadi 21. Nah, kalau setelah tambah, yang berikutnya adalah kurang 1. Nah, ini kurang 1. Berarti kalau 21 dikurangi 1 adalah 20. Nah, gitu anak-anak. Ternyata 3 bilangan berikutnya adalah 16, 21, dan 20. Baiklah anak-anak. Berikut yang kedua. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 30, 42, 56, 72. Nah, ini 3 bilangan berikut itu berapa ya? Nah, caranya kita lihat dulu semuanya nih ya. Kita perhatikan dulu semua bilangan di sini. Nah, mulai dari yang menjadi ini ya. Mulai dari 30 menjadi 42. Ini berarti diapakan anak-anak? Berarti bertambah ya. Kalau dari 30 menjadi 42, berarti bertambah berapa anak-anak? Oh iya, bertambah 12. Nah, kita tulis ya. Nih, yang dari 30 nih, perhatikan yang 30 menjadi 42, ini ternyata bertambah 12. Kemudian yang dari 42 ke atau 42 menjadi 56, tambahnya berapa anak? Atau bisa juga 56 kurangi 42 ya boleh. Ya. Tapi kalau dari sini berarti 42 menjadi 56, berarti bertambah 14. Dia tulis tambah 14. Kemudian dari 56 menjadi 72. Tambahnya berapa anak? Oh iya, tambahnya ternyata 16. Tambahnya adalah 16. Nah, kalau kita perhatikan kan ini tambah ini ya. Ini 2, maaf. Ini juga ini 2. Ini juga selisihnya 2. Nah, untuk yang berikutnya berarti dari 72
menjadi berapa, maka bilangan berikutnya berarti bertambah 18 kan ya anak ya. Nah, ini kan tadi bertambah ini, bertambah 2. Nah, untuk yang bilangan berikutnya berarti bertambah berapa anak? Bertambah 18. Nah, kalian hitung anak-anak, 72 ditambah 18 berarti bilangannya adalah ya 90 ya 90. Nah, sekarang berarti untuk berikutnya ini kita tambah lagi adalah setelah 18 adalah tambah 20 ya kan, berarti 90 ditambah 20 menjadi ya 110 ya. Untuk yang berikutnya lagi berarti ini kita tambahkan setelah 20 tambah 2 adalah tambahnya menjadi 22 sehingga 110 ditambah 22 menjadi berapa anak-anak? Menjadi 132. Nah, begitu anak-anak. Ini ternyata tadi ini kan ini ya masing-masing juga punya ini tambah 2, tambah 2, tambah 2. Nah, begitu. Ternyata polanya seperti itu anak-anak. Jadi 3 bilangan berikutnya adalah 90, 110 dan 132. Gitu anak-anak, semoga paham ya. Baiklah anak-anak, untuk soal yang ketiga, tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 96, 48, 24, 12. Nah, ini suku berikutnya itu berapa bilangannya? Nah, perhatikan bilangannya ini semuanya. 96 jadi 48 dan seterusnya itu. Kalau kita perhatikan, kalau 96 menjadi 48 berarti diapakan itu anak-anak? Oh, ternyata yang tepat adalah dibagi 2. Nah, ya. Ternyata ini 96 jadi 48 ini adalah ini dibagi 2 ya. Kemudian yang 48 menjadi 24 juga dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Kemudian 24 menjadi 12. Ini juga ini ternyata juga dibagi 2. Sehingga untuk bilangan berikutnya ini berarti 12 dibagi 2. Nah, 12 dibagi 2 berarti berapa anak? Iya, hasilnya adalah 6. Yang berikutnya berarti 6 dibagi 2. Ya, 6 dibagi 2. Ya, hasilnya adalah 3 ya. 3. Nah, ternyata bilangan-bilangan berikutnya adalah 6 dan 3. Demikian anak-anak, semoga paham ya. Baiklah anak-anak, Bu Guru lanjut ke soal yang keempat ya. Yang soal keempat adalah ini, tentukan 2 suku berikutnya. Setelah 1, 2, 5, 10. Nah, ini 2 bilangan berikutnya itu berapa, ya kan? Nah, caranya seperti ini. Kita perhatikan dulu semuanya anak-anak. 1 menjadi 2, 2 menjadi 5, 5 menjadi 10. Nah, ternyata polanya coba begini. Kalau 1 menjadi 2, itu berarti ditambah berapa anak-anak? Ditambah 1 ya, kita tulis. Ditambah 1. Tulis ditambah 1. Kemudian kalau 2 menjadi 5, berarti ditambah berapa anak-anak? Ya, ini 2 menjadi 5, berarti ditambah 3. Kemudian 5 menjadi 10, berarti ditambah 5. Ditambah 5. Nah, kalau kita perhatikan,
Ini kan masing-masing dari 1 ke 3, ini udah tambah 2. 3 menjadi 5, berarti tambah 2 kan begitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, berarti ini 10 ditambah, ini urutan berikutnya setelah 5 kan 7 ya. Ini berarti ini ditambah 7. Nah, kalau 10 ditambah 7 menjadi 17. Nah, setelah itu kita tambahkan berapa lagi nih anak-anak? Ya, setelah 7 berarti kita tambahkan 9, ya kan? Sehingga untuk suku berikutnya adalah 17 ditambah 9 menjadi, ya, menjadi 26. Begitu anak-anak. Jadi polanya ternyata ditambahkan dengan bilangan ganjil. Begitu anak-anak. Semoga semakin paham ya. Untuk soal yang kelima, perhatikan anak-anak. Tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 3, 7, 13, 21. Nah, untuk yang berikutnya itu berapa? Caranya kita perhatikan dulu ini. Soalnya ditulis dulu kan anak-anak ya. Nih, tadi kan suku pertama 3, suku kedua 7, suku ketiga 13, suku keempat 21. Nah, suku kelima dan suku keenamnya itu berapa? Nah, caranya kita perhatikan. Ini yang suku 1 ke suku 2 atau yang 3 menjadi 7. Ini berarti bertambah berapa anak? Ya, bertambah 4 ya. Kita tulis. Ini dari 3 menjadi 7, nih 3 menjadi 7 ternyata bertambah 4. Kemudian yang dari 7 menjadi 13. Kalau 7 menjadi 13 berarti 7 ditambah 6 ya. 7 ditambah 6. Kemudian yang dari 13 menjadi 21. Atau bisa juga 21 kurangi 13 ya boleh. Berarti ini kalau tadi 13 menjadi 21 berarti 13 ditambah 8 ya, ditambah 8. Nah, kalau kita perhatikan ini dari 4 menjadi 6 kan 2 selisihnya ya, dari 6 8. Berarti untuk yang berikutnya berarti ditambah ya. Untuk yang berikutnya berarti ditambah 10 ya kan anak-anak? Ya. 10-nya dari mana tadi? Berarti 8 tambah 2 kan ya. Nah, kalau 21 ditambah 10 menjadi 31 ya. Nah, untuk yang penambahan berikutnya berarti ditambah berapa setelah 10? Oh iya, ditambah 12. Sehingga suku yang keenam adalah 31 ditambah 12 adalah menjadi berapa anak? Menjadi 43. Nah, itu anak-anak ya. Semoga kalian semakin paham ya. Baiklah anak-anak, untuk soal yang keenam ya. Tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 6, 15, 31. Nah, cara menentukan suku berikutnya kita perhatikan dulu bilangan-bilangan yang di sini. Ya. Ini tadi kan suku pertama 2, suku kedua 6, suku ketiga 15, suku keempat 31. Nah, berapa suku kelima dan suku keenam? Kita perhatikan ya. Kalau 2 menjadi 6 itu berarti ditambah berapa anak? Oh iya, ditulis ya, ditambah 4 ya. Ini ternyata ini ditambah 4. Nah, untuk yang berikutnya ini yang dari 6 menjadi 15 berarti ditambah berapa anak? Oh iya, ditambah 9. Sekarang yang berikutnya, yang 15 menjadi 31. Berarti ditambah berapa anak?
Ya, ditambah 16. Nah, kalau kita perhatikan ini ya, ini kan kalau 4, 9, 16 ini kan bilangan kuadrat ya. Berarti kalau 4 ini berarti kan ini berarti 2 kuadrat. Ini 9 berarti 3 kuadrat. Ini berarti 4 kuadrat. Nah, untuk yang berikutnya berarti ditambah 5 kuadrat ya. Berarti ditambah berapa, Nana? Ditambah 25. Berarti untuk yang suku kelima berarti 31 ditambah 25. Menjadi berapa, Nana? Menjadi 56. Ya. Kemudian tadi kan ini berarti 5 kuadrat ya kan? Ini kan 5 kuadrat. Berarti tambahan yang berikutnya berarti 6 kuadrat. 6 kuadrat atau ditambah 36 ya. Berarti ditambah 36. Nah, sekarang untuk suku yang ke-6 berarti 56 ditambah 36. Hasilnya adalah ya 6, 12 ya. Berarti hasilnya adalah 92. Itu anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah 56 dan 92. Demikian, semoga tambah mengerti ya. Untuk soal ke-7, tentukan dua suku yang belum ada dari barisan bilangan 2, 5, 7, 12. Kemudian ini belum ada, kemudian 31 belum ada lagi. Nah, cara penyelesaiannya kita tulis dulu anak-anak. Soalnya seperti ini ya. Nah, untuk yang bilangan-bilangan seperti ini coba kita perhatikan mulai dari suku yang ketiga. Tadi kan suku pertama 2, suku kedua 5. Berarti suku ketiga 7. Nah, ini anak-anak 7 ini berasal dari 2 ditambah 5. Kita tulis ya. Ini 7 ini adalah 2 ditambah 5. Kemudian yang 12 ini ya, ternyata 5 ditambah 7. Sehingga untuk yang suku berikutnya adalah 7 ditambah 12. Ya kan anak-anak? Nih, 7 ditambah 12. Sehingga sama dengan berapa? Nah, ternyata adalah 19. Kemudian ini 31. 31 ini kan 12 tambah 19. Sehingga untuk yang berikutnya ini, untuk yang ini nanti adalah berarti 19 ditambah 31. Sehingga bilangan itu adalah 50. Demikian anak-anak ya. Semoga kalian semakin paham ya. Gitu. Baiklah anak-anak, untuk yang ke-8 ya. Tentukan dua suku yang belum ada pada barisan bilangan 1, 3, 4, 7, belum ada, kemudian 29. Nah, cara penyelesaiannya, perhatikan dulu ini anak-anak. Semua bilangan kita perhatikan dulu baik-baik ya. Nanti pola apa yang tepat ya. Nah, kalau ada bilangan-bilangan seperti ini, kita lihat dulu nih suku yang ketiga. Suku yang ketiga ini kan ada bilangan 4. Ternyata ini anak-anak, 4 ini berasal dari 1 ditambah 3. Nah, kita tulis seperti ini ya. Nih, 4 ini adalah 1 ditambah 3. Kemudian ini 7. 7 ini berarti 3 ditambah 4. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang sebelah sini, ini berarti 4 ditambah 7 ya. 4 ditambah 7. Jadi bilangannya adalah 11. Kemudian untuk yang berikutnya ini, yang sebelah sini yang belum ada. Berarti bilangan berapa, Nana? Berarti kan 7
ditambah 11, ya kan? Sehingga hasilnya adalah 18. Nah, untuk yang berikutnya 29 ini berarti berasal dari 11 ditambah 18. Nah, ini anak-anak, ini semua ini yang dinamakan pola barisan. Ini ya, ini adalah pola barisan Fibonacci. Nah, begitu anak-anak. Semoga kalian semakin paham ya. Untuk soal yang ke-9, perhatikan anak-anak. Tentukan dua suku yang belum ada dari barisan bilangan 4, 10, 17. Ini belum ada, kemudian 44. Nah, cara penyelesaiannya kita perhatikan dulu ya. Ini tadi kan 4, 10, 17. Terus ini kita cari, kan belum ada, ini juga belum ada, lalu 44. Nah, caranya kita perhatikan ini yang 4 menjadi 10. Kemudian 10 menjadi 17. Nah, caranya yang pertama dulu ya. Kalau 4 menjadi 10 itu berarti ditambah berapa anak? Ya, ditambah 6 ya. Ini yang 4 menjadi 10, ini kan ditambah 6. Kemudian yang 10 menjadi 17, ini berarti ditambah 7. Ya kan? Kemudian ini kan urutan ya, selisihnya 1, berarti setelah 7 adalah 8, ini berarti ditambah, ini adalah ditambah 8, ya kan? Nah, 17 ditambah 8 berarti 25. Kemudian ini setelah 8 kan ini berarti penambahannya adalah ditambah 9 kan anak-anak ya. Kan berarti bilangannya adalah 25 ditambah 9. Berarti berapa anak-anak? 34. Kemudian ini 34 ke 44 berarti ini juga ditambah 10. Nah, ternyata itu tadi ditambah mulai 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ditambah dengan bilangan yang berurutan. Begitu anak-anak ya. Demikian, semoga semakin paham. Baiklah anak-anak, untuk soal yang ke-10. Tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan 4, negatif 7, 10, negatif 13, 16. Kemudian yang berikutnya belum ada. Nah, kita tulis. Ini tadi ya sudah ditulis. Kemudian perhatikan ini. Ini ada 4, negatif 7, 10, negatif 13, 16. Nah, kita perhatikan ini akan kita lompat ya, lompat satu bilangan ini ya. Jadi yang 4 ke 10, berarti yang kita lompati adalah negatif 7. Nah, ini yang dari 4 ke 10 anak-anak. Ini ya, perhatikan. Ini yang 4 ke 10. Ini kan berarti tambah 6. Terus ini yang lompat lagi nih ya, yang 10 ke 16, nanti tambah 6. Kemudian kita perhatikan lagi nih ya, bilangan negatif. Ini juga akan kita lompati satu bilangan ya. Setelah negatif 7 ke negatif 13 nih. Negatif 7 ke negatif 13. Berarti kan dikurang 6. Kemudian untuk yang berikutnya ini berarti kan ini kita lompati 16-nya nih ya. Berarti ini kan ke sini anak-anak. Nah, ini berarti kan kurang 6. Berarti negatif 13 kurangi 6. Berarti adalah negatif 19. Ya. Kemudian ini kita lompat lagi yang sini. Yang kita lompati tadi negatif 19 ya. Berarti ini 16 ditambah 6. 16 ditambah 6. Berarti berapa anak? 22. Nah,
Ternyata bilangannya seperti itu anak-anak. Ya. Demikian dari berbagai contoh, semoga kalian semakin paham ya. Tetap semangat belajar. Bu Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.